Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk hari ini kita melanjutkan kemarin yang kita sudah jelaskan tentang persamaan diferensial dari tangki, yang mana kita akan pertama mengamati level yang terjadi di dalam tangki. Nah, akan kita buatkan modelnya dengan menggunakan MATLAB Simulink. Nah, di mana kemarin kita dapatkan persamaan diferensialnya adalah itu, seperti di layar, dH per dt sama dengan Qin minus H per R dalam kurung per C. Ya. Jadi di situ dH per dt sama dengan Qin per C minus H per R per C. Ya, maksudnya itu. Nah, kita mulai dengan membuka MATLAB. Ya. Membuka MATLAB. Memang agak lama ya untuk membukanya. Ini saya buka MATLAB dulu. Kalian tidak harus menggunakan MATLAB yang terbaru ya, soalnya karena kita hanya orde 1. Jadi MATLAB yang paling lama pun tahun 2000 juga nggak masalah sebenarnya ya. Kebetulan yang saya pakai ini yang versi tahun 2013. Izin Pak, Ya. sebelumnya maaf Pak menginterupsi sebentar. Ini untuk kelas 2B belum mempelajari sampai sini Pak. Gimana? Untuk kelas 2B belum mempelajari simulasi non-linear. Maksudnya belum sampai ke materi persamaan yang ini Pak. Jadi belum melewati kasus-kasus studi kasus level tangki dan studi kasus level tangki secara silindris seperti itu Pak. Jadi belum mengerti. Gimana? Tadi kurang jelas? Iya Pak, jadi kita belum Ini sampai ke materi yang studi kasus level tangki sama studi kasus level tangki secara silindris yang ada di slide PPT Bapak sebelum-sebelumnya Pak. oh belum. Man, Iya belum bukannya? Pak. Oke. Soalnya Belum kemarin, saya jelaskan kemarin gitu. oh ya soalnya kemarin itu ada terkendala kan ya untuk di perkuliahan kita sebelumnya karena infokusnya tidak ada Pak. Oh Rusak ya maksudnya. ya ya ya, lupa saya. Oke. Iya, jadi belum Oke, saya mulai aja ditayangkan dari PPT-nya. Iya. Oke, ya, saya mulai dari awal ya. Oke, jadi kita punya Oke ya, jadi ini kita ada tangki di mana tadi sampaikan tangkinya silinder, lalu di tangki di sini kita alirkan air katakan gitu ya. Nah, lalu
ke dalam tangki dan juga ada aliran keluarnya. Ya. Nah, di dalam gambar di situ ada istilah, karena di sini kita pemodelannya, jadi pemodelan nanti menggunakan sinyal-sinyal elektrik, maka kita pakai ada istilah tangki ini dianggap sebagai seperti sirkuit, ya, sirkuit listrik, di mana di situ ada resistor yang adalah keran keluar, ya, keran keluar dari tangki. Dan ada kapasitor yang adalah isi daripada tangki, ya, air di dalam tangkinya. Nah, di sini didefinisikan resistan, ya, R itu adalah perubahan level dibanding dengan perubahan laju alir keluar. Ya. Nah, karena di situ ada aliran masuk dan ada aliran keluar, dan dibuat aliran keluarnya itu lebih kecil daripada aliran masuk, maka di situ akan ada level. Nah, itu yang kita sebut dengan perubahan levelnya. Yang mana simbolnya adalah H. Nah, dibanding dengan perubahan laju alir keluar. Nah, laju alir keluar itu tentunya akan berubah. Nah, kita simbolkan dengan Q-out. Nah, lalu kita lihat dimensinya, satuannya, di mana level itu katakanlah meter, ya, satuan panjang. Laju alir satuannya meter kubik per detik umpamanya, per menit atau per jam, pokoknya volume per satuan waktu. Nah, sehingga kita dapatkan di situ resistan R adalah detik per meter persegi, ya, atau waktu per meter persegi, ya, waktu per panjang, ya. Jadi dimensinya, contohnya di sini detik per meter persegi, umpamanya. Nah, lalu kapasitansi isi yang ada di tangki, ya. Nah, kalau di rangkaian sirkuit listrik, kapasitansi itu dia di situ ada arus yang tersimpan, ya, arus yang tersimpan. Nah, dia yang tersimpan, ya, karena tadi ada level menunjukkan bahwa di situ ada volume, ya, dibanding dengan perubahan level. Nah, dimensinya, satuannya volume dalam meter kubik, level dalam meter. Nah, kapasitasi satuannya adalah meter persegi, ya, di situ. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang logika daripada sistem. Ya, logika daripada sistem, di mana di sini adanya perubahan level, baik itu naik maupun turun, ya, nantinya. Nah, adanya perubahan level itu karena adanya laju alir masuk dikurangi laju alir keluar, ya. Nah, dan itu sesuai dengan perubahan waktu, ya. Umpamanya sini waktunya detik, ya. Nah, menit atau jam terserah, ya. Nah, sehingga disebut, kita buat persamaannya, perubahan level DH sama dengan adanya Q-in dikurangi Q-out dikalikan DT, ya. DH, Q-in,
Q-out dt. Adanya perubahan level karena ada aliran masuk, kurang aliran keluar, fungsi waktu. Ya. Nah, kalau dilihat dari dimensinya, maka meter, laju alir meter kubik per detik umpamanya. Nah, untuk itu maka kita lakukan penyamaan sisi kiri kita kalikan dengan C, ya, yang warna merah, hingga C DH sama dengan C, ada satuannya, dimensinya adalah meter persegi, ya, sehingga dimensi Pak, maaf Pak, suaranya terputus-putus.
Nah, yang ada di layar ini adalah kalau kita mengklik ikon MATLAB pertama ya di sini. Nah, kita akan membuka menu Simulink Library ya. Kita buka Simulink Library. Ya. Nah, ini di sini. Nah, di sini ini ada Simulink Library, kita buka. Ya, sebenarnya di situ sudah terlihat di layar pertama ini ya, MATLAB itu ada beberapa file yang sudah dibuat ya, yang sudah disimulasikan. Nah, itu bisa kita buka langsung, tapi kita coba mulai dari awal dulu ya. Pertama kita mengenal Simulink ya. Ini memang agak lama ya, kalian tunggu dulu.
Nah, itu yang ada di layar adalah nggak keluar ya. Nah, itu adalah hasil dari kita mengklik menu Simulink, di mana di situ nanti ada submenu yang menunjukkan nanti akan ada command block ya, blok perintah-perintah dalam bentuk blok, yang akan kita buat untuk menyusun persamaan diferensial. Ya. Enggak keluar ya. Kadang keluar enggak. Oke. Nah, di sini memang kalau di sini di online itu agak susah ya. Oke, ya. Nah, dari sini kita akan membuat model baru ya. Nah, nanti di ujung itu ada menu new model dan ada open model ya. Nah, karena kita mau baru kita klik yang new model. Nanti ada keluar layar di sampingnya. Ya. Layar kerja namanya ya. Ini ada layar kerja di sampingnya. Nah, kalau di layar kalian itu mungkin baru yang layar Simulinknya saja. Ya, ini saya coba kalau tampilkannya dalam seluruh layar. Hanya kalau seluruh layar ada ini ya, mirroring. Mungkin kalau dia nggak keluar, saya cancel. Atau tunjukkan satu-satu aja. Ya, yang ada di layar kalian ini layar kerja, ya, di mana di sini nanti kita akan pindahkan blok comments tadi, ya, perintah-perintah dalam bentuk blocks ke dalam layar, ya. Nah, pertama itu dari menu Simulink tadi, ya. Nah, kita klik menu continuous, ya. Nah, di sini di menu
menu continuous ya. Nah, ini itu banyak blok command ya. Mulai dari ada blok untuk derivatif, integrator limited, sampai nanti ada pengendali PID controller, zero pull dan lain-lain ya. Kita pakai yang pertama untuk pemodelan ini kita pakai yang integrator ya. Kita pakai yang integrator. Di mana integrator kita klik, kita tarik, kita masukkan ke dalam layar ya, sini. Nah, ya. Di layar kerja nah, ya. Di layar kerja itu ada blok integrator, blok command integrator yang akan kita mulai. Nah, di mana di sini integrator fungsinya ya seperti namanya adalah mengintegrasikan, ya, mengintegralkan, ya. Nah, jadi persamaan diferensial di H per dt akan kita integral di situ. Ya, tentunya persamaan diferensial di H per dt kalau katakan kita integralkan dia akan menghasilkan H, ya, di H per dt akan menghasilkan H. Jadi persamaan di H per dt itu ada di depannya sini, ya, depannya sini. Ya, nah ini mungkin saya lanjutkan dengan memenuhi daripada persamaan diferensialnya, ya. Kita lanjutkan kita menambahkan di sini mengambil di menu things, ya. Di menu things itu kita mengambil scope, kita tarik ke sini. Scope ini akan menampilkan nilai H, nilai level, ya. Nah, untuk sementara ini kita yang menggunakan persamaan diferensial. Pak, ya. Izin untuk di kami ini share screen-nya kedap-kedip, Bapak. Iya, sama di saya juga. Nggak tahu ini ya. Oh, iya, siap. Ini karena ada apa masuk ke online, jadi kayaknya di MATLAB-nya itu juga jadi kedap-kedip sini. Saya juga sama, di layar juga kedap-kedip ini ya. Oh iya, siap, Pak. Tapi kelihatan di kalian? Ada, Pak, tapi kedap-kedip. Ya. Berapa jadi ini karena ada resonansi dengan gimmick-nya, jadi karena MATLAB ini ya, MATLAB ini aplikasi dinamis, dia berdasarkan fungsi waktu dan frekuensi, maka dia jadi ada sedikit penyesuaian frekuensi display-nya ya. Siap, baik, Pak. Oke ya, jadi di sini yang sudah ada di layar itu perintah blok integrator dari menu continuous dan perintah blok scope. Scope itu layar ya, seperti teleskop, osiloskop, horoskop. Nah, itu layar yang akan menunjukkan nilai fungsi waktu ya. Nah, ini kita sambungkan ya, ini kita sambungkan.
Ya. Kalau sambungnya itu lurus ya, tidak putus-putus dan ujungnya hitam panahnya, itu berarti menyambung. Ya. Nah, lalu berikutnya kita mengambil dari menu Math Operation, operasi matematika, kita mengambil menu sum, penjumlahan, ya, penjumlahan. Karena tadi DH per DT persamaan diferensialnya itu adalah hasil penjumlahan, ya, dari Q-in dan H, ya, ini. Nah, di sini, nah, ini ada menu penjumlahan. Nah, di mana nanti ini kita sambungkan sini. Nah, ya. Nah, jadi nilai setelah integrator itu adalah H, nilai sebelum integrator adalah DH per DT. Ya, DH per DT ada di sebelum integrator di sini. Ya, itu. Di mana DH per DT di sini nilainya adalah Q-in. Nah, tadi sampaikan bahwa laju alir, ya, laju alir masuk itu kita buat konstan. Nah, ini contoh kasus itu kita gunakan nah, ini contoh kasusnya. Ya. Nah, di mana misal konstruksi tangki reaktor mempunyai luas alas A 2 meter persegi. Lalu tingginya kita rencanakan 10 meter. Laju alir masuk kita buat konstan, ya, Q-in sama dengan 6 meter kubik per detik umpamanya, ya. Dan laju alir keluar pada detik pertama, ya, nah, itu kita atur 3 meter kubik per detik, ya. Jadi laju alir masuk Q-in 6 meter kubik per detik konstan. Nah, sedang laju alir keluar pada 1 detik pertama separuhnya 3 meter kubik per detik, ya. Nah, ini perlu ditekankan laju alir keluar itu adalah pada satuan waktu pertama, ya, 1 detik pertama, ya, karena nanti detik berikutnya dia akan berubah, ya, tentunya itu karena adanya kemarin saya sebutkan persamaan Bernoulli, ya, ada pengaruh gravitasi di situ, ya. Nah, sehingga dari data di sini, ya, kita bisa mencari nilai R, yang mana R adalah perubahan level. Nah, level dibagi perubahan laju alir keluar. Nah, level itu tentunya adalah volume di dalam tangki dibagi alasnya, ya, luas alasnya. Volume dalam tangki dalam 1 detik pertama masuk 6, keluar 3. Luas alasnya 2. Ya, maka levelnya adalah 1,5. Perubahan laju alirnya 1 detik pertama, laju alir keluar 1 detik pertama 3 meter kubik per detik. Ya. Jadi DH per Q-out 1,5 meter per 3 meter kubik per detik. Kita dapatkan 0,5 detik per meter persegi. Ya. R sama dengan 0,5 detik per meter persegi. Sedang C, kapasitansi adalah isi fluida. Nah, dalam 1 detik pertama yang masuk 6, yang keluar 3, ya, berarti isinya adalah 3. Dibagi perubahan level pada 1 detik pertama. 1 detik pertama dia adalah 1,5. Ya, 1,5. Nah, maka nilainya 3 per 1,5 sama dengan 2 meter persegi. Ya, jadi R 0,5, satuannya detik per meter persegi. C
dua satuannya meter persegi. Ya, itu. Ya, itu kita dapatkan nilai R, nilai C, dan nilai Qin yang konstan 6. Ya. Nah, pertama nilai itu yang kita perlukan sehingga kita bisa membuat pemodelannya. Ya. Kita lanjutkan modelannya pakai layar yang tadi. Ya. Nah, jadi di sini di layar kerja untuk pemodelan sini kita akan menambahkan pertama Qin. Ya. Qin. Nah, itu karena nilainya konstan kita mengambil dari sources, menu sources itu konstan, ada konstan. Ya, konstan. Ini kita sebutkan Qin. Nah, ya, Qin. Nah, lalu nilainya ya, defaultnya nilainya 1. Dari contoh kasus tadi Qin nilainya adalah 6, kita rubah ya. Dari 1 menjadi 6. Kita klik di sini. Ya. Nanti di situ ada mengubah nilainya ya, kita bisa mengubah nilainya. Ya. Nah, di layar itu kita bisa menilai constant value dari defaultnya 1 kita rubah menjadi 6. Oke. Kita rubah jadi 6. Kita apply, kita oke. Nilainya itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke layar kerja. Ya. Jadi sekarang Qin nilainya konstan sudah terubah menjadi 6. Nah, ini kita sambungkan ke sini. Karena dia tadi di sini DH per DT sama dengan plus Qin ya, sementara itu plus Qin. Nah, dari persamaannya sebenarnya Qin-nya itu dibagi dengan C ya, dibagi dengan C, Qin per C tadi ya. Nah, untuk itu kita tambahkan di sini. Di menu continuous, di menu math operation, nah itu ada Qin, ya, sini Qin. Yang artinya adalah
dikalikan. Nah, kalau dari persamaannya adalah DH per DT sama dengan Qin per C. Nah, karena ini dikalikan, maka ini kita rubah namanya menjadi satu per C. Ya. 1 per C, nah, berarti 1 per C nilainya 2. Nah, berarti 1 per 2, maka nilainya di sini kita rubah menjadi dari 1 menjadi 0,5. 1 per 2. Nah, ini jadi 0,5. Nah, ya. Jadi ini sepersi, nah kita masukkan ke sini. Ya. Jadi sini Qin kali 1 per C, ya. Nah, yang artinya tentunya sama dengan Qin per C, ya. Nah, situ. Nah, lalu persamaan diferensial tadi adalah DH per DT sama dengan Qin per C minus H per R per C. Nah, hanya kita ambil dari sini. Ya, nah, dari sini. Nih. Nah, ya. Ini H, ya. Ini H. Tapi ini masih plus. Jadi ini kalau begini, ini persamaannya DH per DT sama dengan Qin per C plus H. Nah, padahal yang dibutuhkan adalah DH per DT sama dengan Qin per C minus H. Nah, maka di sini kita ganti jadi minus. Ya. Ini kita ganti jadi minus. Jadi yang awalnya plus kita ganti jadi minus. Oke, ya, jadi sini ini sudah, ini sekarang dari plus sekarang jadi plus minus. Ya, sekarang DH per DT di sini sama dengan Qin per C minus H. Ya, minus H. Nah, tadi persamaannya sebenarnya adalah DH per DT sama dengan Qin per C minus H per R per C. Ya, nah, maka kita buat pertama R-nya dulu, ya, per R. Ya, di sini. Nah, ini seperti tadi, ini kita buat seper R-nya, ya, seper R. 1 per R. Nah, di mana R-nya adalah 0,5, maka nilainya kita rubah dari default 1 menjadi 1 per 0,5 yang adalah 2. Ya, sini. Mana nih? Oke. Nah, sekarang kita dapatkan seper R yang nilainya 2. Nah, lalu yang berikutnya, tuh ini arahnya terbalik dengan arah di sini. Ya, arahnya terbalik. Nah, ini arahnya dari kanan ke kiri, sedang seper R-nya kiri ke kanan. Nah, maka kita balik di sini. Ini diagram. Lalu ada
menu rotate and flip. Nah, kita flip aja, kita balik aja, kita flip block. Nah, sekarang kita dapatkan di sini. Ya. Nah, ini H per R, ya, H kali 1/R. Nah, tadi persamaan lengkapnya adalah dH per dt sama dengan Qn per C minus H per R per C. Nah, sekarang kurang per C satu lagi ya. Untuk itu kita copy di sini. Yang 1/C ini kita copy tadi. Ini yang atas kita copy. Edit, copy. Kita paste di sini. Nah, secara otomatis dia memberi namanya jadi 1/C1 karena tidak ada blok yang namanya sama, ya, tidak boleh sama. Dia ditambahkan 1. Nah, sama seperti yang tadi, ini harus kita balik arahnya. Rotate, flip block. Kita masukkan ke sini. Nah, jadi sekarang di sini kita dapatkan model untuk dH per dt di sini sama dengan Qin per C minus H, hanya dari sini ya, ini H. Nah, mengalir ke jalur sini, hanya dikalikan 1/R dikalikan 1/C. Ya, jadi ini sudah jadi persamaan lengkapnya. Nah, ini kita simpan. Namanya level 2B. Ya, sekarang namanya ini level 2B 2023. Oke, nah ini kita bisa jalankan ya. Ini ada tombol run ya untuk menjalankan simulasinya. Tinggal kita tekan ya. Nah, warna hijau keluar lalu 100% menunjukkan bahwa simulasinya berjalan dengan baik. Kita tampilkan sini. Nah, ini kalian klik di layar nilai H. Saya tampilkan nilainya. Ya, itu hasilnya. Ya. Nah, kalian bisa lihat di situ. Ya. Sumbu X adalah waktunya ya. Sumbu Y adalah levelnya. Ya. Di mana di situ didapatkan ya pada waktu detik sekitar ke 56 itu levelnya menjadi konstan dan levelnya
nilainya adalah 3. Ya. Jadi setelah 6 detik levelnya menjadi konstan, ya, dan nilainya dan tingginya hanya sampai 3 meter saja. Nah, jadi di sini dari simulasi kita bisa lihat bahwa tangki itu yang rencananya kita buat 10 meter, ternyata tinggi airnya hanya sampai 3, ya, tidak sampai naik ke atas lagi. Nah, sehingga dari sini kita bisa menghemat. Nah, yang rencananya tingginya 10 meter, kita buat 5 meter aja sudah cukup. Ya, ya, karena dia setelah 3 meter, dalam waktu 6 detik, dia akan konstan. Nah, kenapa dia konstan? Nah, karena laju alir keluar sekarang sudah sama dengan laju alir masuk. Yang diakibatkan oleh tinggi tekan. Ya, jadi kalau tadi levelnya rendah 0, itu lajunya 3 meter kubik per detik. Setelah dia jadi tingginya 3 meter, maka lajunya menjadi 6 meter kubik per detik, sama dengan laju alir masuk. Sehingga levelnya konstan. Ya, dari sini kita bisa memperkirakan kalau nanti kita akan memasang pengendali, tentunya set point-nya itu tidak boleh lebih dari tinggi maksimal, yaitu 3, ya. Nah, tapi sebelum ke sana, kita akan lanjutkan sedikit dengan matematikanya, yaitu transformasi Laplace, ya, sini. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint. Kita melakukan transformasi Laplace yang fungsinya adalah untuk dalam tanda kutip penyederhanaan, ya, mengubah persamaan dari basis waktu T ke basis keadaan kompleks S, ya, yang simbolnya adalah itu L F T sama dengan Fs, ya, yang adalah integral daripada E dari 0 ke X dt, lalu kita dapatkan di situ ada 2 sumbu real dan sumbu imajiner, ya. Secara sederhana persamaannya adalah kalau dx per dt yang adalah fungsi waktu, kita transformasikan Laplace, kita dapatkan xs dalam domain S, ya. Jadi di situ berubah dari domain dalam kurung T menjadi S. Kalau X saja kita transformasikan Laplace, ya, X fungsi T kita transformasikan Laplace, kita dapatkan nilainya sama X, tapi sekarang berubah domainnya dari T waktu ke kompleks S. K konstanta sama, nah, Laplace nilainya sama, ya, cuman domainnya berubah. Yang lainnya contohnya adalah A cos WT, yaitu menjadi AS per S kuadrat plus W kuadrat. Ya, contoh lainnya. Nah, tapi kita akan hanya membahas orde 1, ya, yang adalah dx per dt. Nah, tapi kalau nanti kita ada orde 2, dx kuadrat atau d kuadrat x per dt kuadrat, itu kalau kita transformasikan Laplace menjadi xs kuadrat.
ya, dari domain T menjadi domain S. Ya, contoh sederhananya adalah itu. Nah, jadi contoh yang lainnya ini ya, hasil transformasi Laplace. Nah, sekarang kita akan melakukan transformasi Laplace dari persamaan yang sudah kita punya ya. Nah, ini nanti namanya kita akan mencari namanya fungsi alih. Ya, namanya fungsi alih. Yang mana adalah representasi matematis sistem berbasis keadaan kompleks dari keluaran output dibanding dengan input. Ya. Ya, fungsi alih simbolnya G dalam domain S ya, berarti yang sudah di hasil transformasi Laplace. Nah, itu adalah output per input. Nah, jadi persamaannya dH per dt Qin per C minus H R per C, atau kalau kita atur-atur C dH per dt sama dengan Qin minus H per R ya, sama aja. Nah, di sini kita akan kalikan ya sisi kiri dan sisi kanannya dengan R, karena dimensinya sisi kiri kanan sudah sama, maka dua-duanya dikalikan ya. Sehingga di sini kita dapatkan RC dH per dt sama dengan Qin R per H. Ya. Lalu kalau kita kumpulkan sejenis RC dH per dt sejenis dengan H, ada unsur H-nya ya. Nah, cuma yang satu DH, yang satunya H di sisi kiri, dan Qin R ya di sini. Nah, jadi di sini H adalah output, Qin adalah input. H adalah akibat karena adanya disebabkan oleh adanya Qin ya di sini. Nah, kita lakukan transformasi Laplace-nya L RC dH per dt dalam domain T plus H domain T sama dengan Qin R dalam domain T. Kita dapatkan sekarang RCHS dalam domain S plus HS minus Qin RS. Nah, yang berubah adalah dH per dt menjadi S. Ya. Nah, lalu kita sederhanakan, kita ambil H dalam kurungnya RCS plus 1 sama dengan Qin R. Ya, jadi sekarang kita dapatkan H dalam kurung RCS plus 1 sama dengan Qin R. Ini sudah dalam domain S. Ya, yang mana H adalah output, Qin adalah input. Ya. Di situ juga sudah ada nilai R dan nilai C. Ya. Nah, sehingga fungsi alih G itu sama dengan output per input yang adalah H per Qin, sehingga kita dapatkan dari persamaan di atas sebelumnya ini, nah, maka G sama dengan H per Qin sama dengan R per RCS plus 1. Ya, jadi nanti R ada nilainya, C ada nilainya, S ini adalah simbolnya plus 1. Oke. Nah, di sini kita bisa buat modelnya yang dalam programnya lebih sederhana, tapi dia sudah merepresentasikan bentuk yang kompleks ya, 3 dimensi. Oke, nah kita kembali ke layar pemodelan tadi ya. Ini nah, kita kembali ke layar sini. Ya, sini. Nah, kita akan mengambil dari menu continuous ya, menu continuous yang tempatnya integrator tadi. Nah, ya.
Di sini ya. Nah, menu continuous di sini itu ada di situ transfer function ya, ini transfer function. Nah, transfer function kita klik, kita tarik ke dalam layar kerja kita tadi ya, di sini. Kita kembali ke layar kerja. Ya. Nah, dari kerja di sini sudah ada transfer function. Nah, ini adalah model daripada tangki sebenarnya, ya. Model daripada tangki. Nah, ini nilainya kita masukkan tadi. Dari nilai G yaitu R. Ya. Nah, di situ ada numerator ya atau pembilang bahasa Indonesianya kalau nggak salah ya. Nah, lalu ada denominator pembagi ya di bawahnya. Nah, yang numerator nilainya adalah R. Nah, yang mana dari contoh kasus kita R-nya adalah 0,5. Kita ganti 0,5. Lalu pembilangnya, nah, di sini ada 2 digit ya. Nah, 1 spasi 1 yang maksudnya adalah S plus 1 ya. Nah, sedang yang kita punya adalah RCS kali CS. R-nya 0,5, C-nya 2, kalau dikalikan kita dapatkan 1, nah, maka nilainya 1 plus 1 ya. Jadi sini ini adalah atas numerator R, 1 yang depan ini adalah hasil kali R kali C, nah, 1 yang belakang di denominator itu adalah plus 1 ya. Nah, ini kita apply. Oke. Ya. Kita kembali ke layar kerja. Nah, ya. Nah, sini kita akan tampilkan hasilnya. Kita copy yang nilai H. Nah, cuman sini nilai H-nya bukan dari persamaan diferensial tapi dari transformasi Laplace. Ya. Tambahkan.
tangkinya memerlukan masukan juga berupa key-in, ya. Kita ambil key-in-nya sama dengan di atas, kita sama. Nah, jadi di sini ada dua layar. H untuk persamaan diferensial, H untuk transformasi Laplace, ya. Nah, simpan. Kita jalankan. Oke, 100%. Nah, kita lihat. Yang mana hasilnya itu sama persis, ya, antara H dengan dari persamaan diferensial dan H dari Laplace itu bentuknya nilainya sama persis. Ya. Saya tampilkan sini. Ya. Jadi pada detik ke-6 levelnya juga konstan, tetap konstan pada nilai sekitar 3. Ya, sama dengan yang persamaan diferensial tadi. Ya, sama persis. Nah. Ya, sama persis. Nah, dari situ, nah, ini yang dimaksud tadi dengan yang saya sebutkan penyederhanaan. Ya, jadi kalau yang persamaan diferensial, kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5 blok komen, perintah blok ada 5. Nah, sedang pada transformasi Laplace kita hanya membutuhkan 1. Ya, itu ada penyederhanaan, ya, lebih simpel, ya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita melanjutkan ke pengendalian. Belum ada sih, Pak. Oke, ya, kita lanjutkan ke pengendalian seperti tadi, ya. Nah, dari menu Simulink, submenu continuous, tadi sempat saya tunjukkan ada PID controller, ya. Kita tinggal klik, kita masukkan ke dalam layar kerja. Nah, ya, itu sudah keluar PID controllernya. Nah. Selanjutnya kita mengisi, kita menyambungkan pertama yang akan masuk ke pengendali apa saja, ya, yang akan masuk ke pengendali apa saja. Nah, itu pertama seperti kemarin saya tanyakan, operator kalian waktu praktek minimal dalam pengendali memasukkan set point, ya, itu. Nah, ini kita masukkan set point sini.
Ini saya atur dulu ya, sebentar. Nah, set point. Nah, set point itu konstan, nah, maka kita bisa copy dari sini. Ya. Ini copy. Nah, ini. Ini kita ganti dengan nama set point. Jadi saya sebutkan nilai set point tentunya nilai yang kita inginkan maksimal adalah 3 karena tinggi maksimal air di tangki 3. Maka kita ubah ini karena ini saya copy tadi maka nilainya 6 kita ubah katakanlah menjadi 2 ya. Ini terserah kalian aja yang jelas maksimal nilainya 3 ya. Semuanya saya buat 2. Selain set point pengendali juga membutuhkan masukan lain untuk supaya dia bisa bekerja ya yang berupa error. Nah, di mana error adalah set point selisih set point dengan variabel proses. Nah, variabel prosesnya ini apa? Ya H di sini. Nah, untuk itu kita perlu penjumlah dulu di sini. Nah, copy. Ya. Ini set point kita masukkan sini, kita sambungkan ke sini. Nah, variabel proses di sini. Ini variabel prosesnya adalah H. Nah, maka kita ambil variabel prosesnya adalah ini. Ya. Nah, sehingga ada set point, ada proses. Ini kita masukkan ke pengendali, ya, errornya. Nah, lalu pengendali tentunya mengirim sinyal ke unit kendali akhir, ya. Nah, unit kendali akhir valve untuk sementara kita gunakan yang jenisnya linear, ya. Jadi kalau dia sinyalnya 50%, bukaan katopnya 50%. Sinyalnya 25%, bukaan katopnya 20%, ya. Sementara yang linear, ya. Tapi nanti dalam prakteknya itu ada unit kendali akhir yang sifatnya bukaan cepat, linear, dan namanya persentasi sama, equal percentage, ya. Jadi ada quick opening, linear, sama equal percentage, ya. Sementara kita buat yang linear dulu. Yang linear itu bagaimana? Nah, linear itu kita pakai fungsi transfer yang ya nilainya itu 1:1, ya. Ya kita tahu kalau 1:1 ya nilainya sama 1, ya. Nah, 1:1. Nah, ya ini kita namakan unit kendali akhir linear. Nah, sementara itu.
Nah, tangki tetap harus ada masukan key in. Maka kita buat di sini. Ini bisa kita mengambil mat operation seperti tadi, sum, ya. Nah, ini kita bisa rubah bentuknya, ya. Selain nilainya, kita buat bentuknya menjadi kotak, ya. Sebentar. Nah, ini kita putuskan dulu. Tadi input key in. Nah. Kita sambungkan ke sini, ya, sini. Nah. Jadi di sini sudah kita buat loop tertutup pengendalian. Ada unit proses, ada unit pengendali, ada unit kendali akhir. Yang kurang apa? Nah, yang kurang adalah unit pengukur. Ya, seperti kemarin saya sampaikan, unit pengukur itu atau transmitter, producer, nah, itu sifatnya juga harus linier. Ya, harus linier. Nah, maka kita tambahkan di sini. Ini kita copy unit kendali akhir. Kita masukkan. Nah, gimana di sini? Kita rubah namanya di unit pengukur. Yang harus linier. Nah, ini karena masuk ke sini dia arahnya kita balik. Ya, di sini. Kita masukkan. Nah, sekarang ini udah lengkap. Ada unit proses. Nah, ini kursornya. Ya, ada unit proses menghasilkan variabel proses oleh unit pengukur dirubah dari sinyal fisika, sinyal kimia, level dirubah menjadi sinyal elektrik. 4 sampai 25 ampere masuk ke pengendali. Operator masukkan set point, ada selisih, kita dapatkan error. Ada error, pengendali bekerja menghasilkan sinyal kendali 4 sampai 20 mA masuk ke unit kendali akhir berubah menjadi tekanan 315 PSI untuk menggerakkan katup. Nah, proses manipulasi daripada laju alir di unit operasi, ya, di tangkinya, ya. Nah, sehingga kita dapatkan loop tertutup di sini, ya. Nah, kita simpan save as. Oh, tadi level saja, ini sudah ada PID-nya. Ya, sudah ada level PID-nya. Kita jalankan. Ya, oke, mana aja. Nah, kita lihat di sini.
Ya. Nah, yang tampil di layar kalian, nah, itu sekarang variabel prosesnya, levelnya itu tidak sampai ke 3, dia sudah mulai menurun ke arah dan setelah 10 detik sekitar nilainya 2. Nah, yang menunjukkan bahwa di situ dikendalikan ya menuju set point. Ya. Nah, berbeda dengan yang ada di layar kalian sekarang itu adalah level H dari persamaan diferensial yang tetap tadi. Nilainya 3. Ya. Karena untuk yang diferensial hanya belum dipasang pengendali. Ya, jadi nilainya tetap 3. Nah, itu contoh pemodelan dari level. Ya. Nah, nanti kalian bisa bandingkan dengan hasil praktikum kalian yang simulasi level. Ya, apakah ada perbedaan di situ. Ya. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, kita seperti yang di praktek akan kita tampilkan dalam layar nanti, bukan hanya variabel proses saja, ya, bukan hanya variabel proses saja, tapi juga ada set point, juga ada variabel manipulatif juga, ya. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan dari menu Simulink itu nanti di situ ada sinyal routing ya. Nah, di sinyal routing itu bisa tampilkan. Nah, sini ada menu MUX ya, ini MUX, klik. Nah, menu MUX ini kita masukkan ke dalam layar ya, sini. Ada layar. Kita kembali ke layar. Ya. Nah, di situ kita putus sini dulu. Nah. Jadi MUX ini dia bisa beberapa sinyal masuk lalu ditampilkan secara bersama di layar ya. Nah, ini sementara defaultnya hanya 2 ya, kita rubah tidak 2, kita rubah menjadi 4 namanya ya. Yang mana? Nah, yang satu adalah set point. Ya, set point. Satunya tentunya variabel proses. Satunya lagi variabel manipulatif. Variabel manipulatif tentunya adalah yang
keluar dari pengendali ya, atau yang keluar dari ya sini. Nah, satunya saya buat kosong ya. Nah, sip, kita jalankan. Ya, kita lihat di layar. Saya tampilkan. Ya, di layar kalian itu set point warnanya kuning, variabel proses warnanya ungu, variabel manipulatif warnanya hijau. Nah, 0 itu merah itu adalah sinyal yang kosong belum diisi. Ya. Nah, ini contoh hasil daripada pengendalian yang mana masih menggunakan parameter kendali, nilainya adalah default. Nah, apa parameter kendali? Nah, ini ya saya tampilkan di di sini PID-nya ya di layar kerja itu kontrol PID-nya kalau kalian klik ada function block parameter. Nah, itu proporsionalnya masih 1, integralnya 1, derivatifnya 0. Ya, sini. Lalu sini ada filter koefisien, itu filter itu. Nanti itu soal sinyal-sinyal ya. Ada kemarin saya sampaikan ada low band filter ya, yang 0 sampai 4 miliampere ya, itu contohnya di situ. Ya, di sini. Nah, ini bisa kalian rubah. Yang namanya kalau orang teknik kimia nyebutnya adalah pentalaan tuning ya, kalau orang instrumentasi nyebutnya parameterisasi. Oke, ya. Jadi di sini kita sudah membuat modelnya. Ya, ini bisa kalian ubah nilainya ya. Ini kalian ubah tadi. Ya, nah, jadi ini kita sudah bisa membuat modelnya, baik yang diferensial maupun yang menggunakan Laplace. Nah, lalu sudah kita simulasikan, hasilnya sama, diferensial sama Laplace. Nah, lalu untuk karena Laplace lebih sederhana, bloknya lebih sedikit, kita pasang pengendaliannya di yang Laplace ya, untuk supaya tidak terlalu membingungkan. Nah, lalu kita sudah buat loop tertutup pengendaliannya. Nah, untuk sementara kita mengasumsikan unit kendali akhirnya itu linear ya. Nah, itu hasilnya tadi ya. Ada pengendalian dengan set point 2, maka nilai variabel prosesnya menuju 2 ya, dibandingkan dengan yang tidak ada, yang belum ada pengendalian itu konstan di nilai 3. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh iya Pak, izin Pak, untuk PPT-nya boleh dibagikan Pak? Bukannya sudah kemarin itu PPT-nya? Oh iya udah ya. Oh iya, lupa Pak. Nah, untuk yang file ini, file model nanti saya kirimkan juga tadi yang apa? Yang ininya ya. Yang WA saya tadi. Nah, jadi nanti kalian dari file ini kalian bisa coba-coba ya di simulink kalian. Kalau mau ini nanti bisa kalian tambahkan gangguan ya.
bisa kalian tambahkan tangki yang tambah yang lebih macam-macam gitu ya. Laju alirnya kalian rubah, nah itu banyak ya di situ. Oke, ada lagi pertanyaan? Dari saya cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan Jumat depan ya, dengan parameter yang lainnya, laju alir, nanti ada temperatur, ada tekanan, dan juga nanti ada beberapa strategi daripada pengendalian. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sampai Jumat besok. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.